Oke, kita langsung mulai. 9 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi via Zoom meeting ya dengan bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk siang hari ini kita spesial ini, pembicaranya spesial dengan Pak Adi Ilman, nanti akan kita perkenalkan. Judulnya juga spesial sekali. Oke, sebelum kita menuju ke Pak Adi, ini saya ingin bacakan ada promo ya nih, promo dari GK Invest. Nah, untuk promo di GK Invest ini promonya nih, Anda bisa berkesempatan untuk trading, maksudnya trading bersama GK Invest dan Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Nah, ini hadiahnya sebentar saya bacakan dulu. Nah, hadiahnya banyak sekali, ada mobil, ada motor, ada smartphone, ada tablet, ada home application, pokoknya banyak sekali. Nah, yang spesial di sini adalah untuk mobil, ini adanya ada mobil Tesla, Tesla 3, jadi mobil listrik ya. Ini ada mobil Tesla 3, kemudian ada Toyota Fortuner, ada kalau sepeda motor ada Vespa, LX 125, iGet, kemudian ada dapat PC, iMac, kemudian ada iPhone, iPhone-nya iPhone 13 Pro. Wow, ini yang terbarunya. Kemudian ada Samsung Galaxy Z Flip 3, kemudian ada Lenovo, ada Sony PlayStation. Nah, ini bagi Anda suka main game. Nah, saya juga suka main PS ya, PlayStation 5. Ada TV Samsung, ada emas dan lain sebagainya. Dan masih banyak hadiah lagi yang bisa Anda dapatkan jika Anda trading bersama GK Invest. Nah, tentu ada syarat dan ketentuannya. Untuk syarat dan ketentuannya, nanti Anda bisa dapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi kontak person Anda atau tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Untuk periode ini, periode hadiah ini, trading bersama GK Invest for a better year reward. Pendaftarannya mulai tanggal 21 hari ini sampai tanggal 28 Februari 2022. Nah, ini hadiahnya banyak sekali, ada mobil Tesla, Fortuner, Vespa, ada iPhone 13 yang terbaru, dan masih banyak hadiah lainnya. Nah, bagi Anda yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai apa yang saya sampaikan ini untuk promo GKFS yang terbaru, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Atau kalau Anda sudah menjadi nasabah GK Invest, silakan Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang untuk menanyakan syarat dan ketentuannya seperti apa sih. Saya trading bersama GK Invest, kemudian siapa tahu selain bisa ikuti edukasi gratis, bisa ikut live trading bersama GK Invest Cabang Semarang, juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah kami sediakan. Saya rasa cukup menarik sekali ya, cukup menarik sekali. Karena selain trading dapat edukasi, ya siapa tahu berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang disediakan oleh GK Invest. Oke, seperti itu. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting, selamat bergabung untuk para trader dari seluruh Indonesia, kemudian khususnya untuk nasabah GK Invest yang barusan online bersama GK Invest Cabang Semarang pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021. Selamat datang, selamat bergabung. Kali ini judulnya sangat spesial sekali ya, karena pembicaranya juga spesial sekali, dibawakan oleh Pak Adi. Mungkin kita langsung sapa aja untuk Pak Adi Elma yang ada di yang ada di sana. Halo Pak Adi, gimana kabarnya? Mungkin mic-nya bisa diaktifkan. Halo, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Selamat. juga teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom meeting. Juga mungkin ini yang ikut streaming di beberapa sosial media mungkin ya Pak Rudi ya, seperti di Ya, Instagram atau di YouTube dan sebagainya.
Ya, betul. Salam jumpa untuk semua teman-teman yang sudah apa namanya, yang sudah hadir dan menjadi viewers setia tentunya di berbagai macam channel yang sudah disediakan GK Invest Semarang khususnya. Juga saya mau menyapa ini teman-teman yang sudah hadir di Zoom, mungkin ya Pak Ferry Dimyati, lalu ada Ibu Eli mungkin ini ya, Ibu Eli Jiao. Nah, selamat siang Pak Ferry dengan Bu Eli. Sehat semua tentunya ya, semoga Alhamdulillah di sehat. masa pandemik ini yang terpenting selain sehat, itu penting, profit juga penting, betul ya Pak Rudi Wah, ya? betul sekali. Soalnya kalau trading nggak profit, isinya pusing nanti, Pak ya. Ya, betul 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 Pak Rudi. Nah, memang wah ya, selamat datang juga ini ada salah satu Pak rekan Bambang. kita ini, traders juga, Pak Bambang. Wah, ini lagi siap lagi. Halo, selamat siang Pak Bambang. Salam kenal, salam jumpa. Selamat bergabung. Oke, ya dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai beberapa ya mungkin pengalaman atau beberapa informasi yang sempat saya dapatkan, saya pelajari, semoga menjadi bermanfaat ya untuk teman-teman trader semua. Nah, Betul tentunya sekali. saya juga mohon izin kepada Suhu nih, Pak Rudi, yang saya mungkin analis nasional nih di GK Invest. Saya jadi sungkan sebenarnya Pak nih kalau saya berbicara mengenai masalah analisis ini, Pak. Ya, kita saling Oke, berbagi lah saya ya, coba buat bantu. saling berbagi untuk teman-teman trader di seluruh Indonesia yang online di Zoom meeting bersama GK Invest cabang Semarang. Kemudian untuk nasabah GK Invest juga kita sering berbagi untuk edukasi. Yang penting masyarakat Indonesia teredukasi dalam bertransaksi dengan baik dan benar. Nah, gitu Pak Adi. Oke, silakan Ya, screen terima share kasih Pak screen-nya Rudi. Pak Adi. Silakan dimulai untuk edukasi pada Ya, siang hari ini. ya. Terima kasih Pak Rudi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya coba sharing ada beberapa informasi mungkin yang sempat saya pelajari, sempat saya riset mungkin ya mengenai cara-cara trading, mengenai analisis. Nah, memang eh, jujur saya sudah cukup lama mengamati pasar. Jadi sebelum saya berkecimpung menjadi seorang apa ya istilahnya seorang pelaku beneran di industri ini, jadi semenjak waktu kuliah saya sudah banyak mencoba menganalisis berbagai metode analisis trading ya, mulai dari teknikal, fundamental, sentimen analisis dan lain sebagainya. Nah, tapi setelah saya pelajarin Pak Rudi, jadi memang yang terpenting itu bukan dari segi teknikalnya atau bukan dari segi fundamentalnya atau bukan dari segi sentimennya. Jadi tetapi ada beberapa cara cara apa ya apa istilahnya metode atau cara kita mengolah itu yang terpenting. Jadi bukan cara kita menggunakan teknik teknik analisis tertentu, tapi bagaimana cara kita mengolah. Nah, mengolah data ya, mungkin ada data teknikal, data fundamental, data sentimen dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Saya jauh sebelum jauh sebelum mungkin trading modern itu menjadi satu yang populer. Jadi tahun 1930-an itu ada satu analis pasar modal yang cukup legend itu William Delbert Gunn atau kita sebut W.D. Gunn. Jadi beliau ini pada dasarnya seorang data analis. Jadi seorang yang dia menganalisis secara matematik gitu ya. Jadi kalau kita bisa dibilang seorang kuantitatif atau data analis gitu ya. Nah, tetapi dari berdasarkan pengalaman beliau itu dari sekitar tahun 1930-an, dia tidak menemukan satu kunci yang pasti dalam hitungan berbentuk angka gitu. Nah, sehingga dia mengembangkan lagi ke analisis yang bersifat subjektif. Nah, salah satunya mungkin perkembangan modern sampai saat ini yang bersifat lebih subjektif itu mungkin seperti ada astrologi trading gitu loh, ada sentimen analisis gitu, atau misalnya ada yang kalau zaman sekarang kan gorengan-gorengan gitu loh Pak Redi. Hmm. Jadi kalau trading itu menggoreng satu data tertentu sehingga bisa menimbulkan kericuhan pasar. Nah, gitu Wah, iya, nah, betul, itu. betul. Jadi ternyata analisis yang bersifat pengolahan data seperti teknikal itu sebenarnya kan kebanyakan pengolahan data ya Pak Rudi ya. Jadi Ya. bersifat istilahnya lebih ke angka-angka statistik ya. Jadi seperti misalnya moving average gitu.
pasti hitungannya berdasarkan perhitungan angka rata-rata lebih rendah atau lebih tinggi, nah sehingga bisa menimbulkan overbought atau oversold kurang lebih, atau perubahan tren gitu. Atau misalnya MACD, moving average, convergent divergent, sehingga dia menganalisis data apakah data ini sudah cenderung untuk jenuh jual atau jenuh beli. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, data kualitatif ini mulai diperkenalkan sebenarnya sekitar tahun 1930-an oleh William Delbert Gunn. Nah, itu kita ngomongin trading ya. Nah, jauh sebelum itu para analis riset periset di bidang saintis, mungkin di bidang chemical, di bidang misalnya fisika dan sebagainya, juga menggunakan metode kualitatif ini. Nah, jadi analisa trading kualitatif ini itu secara harfiah atau secara sederhana bisa diterangkan sebagai pengamatan kebiasaan pasar. Nah, mungkin yang sekarang cukup populer sekarang ini mungkin astrologi trading lah kurang lebih gitu, atau sentimen trading, nah kurang lebih seperti itu yang kalau bahasa-bahasa modernnya. Nah, tetapi analisis ini memang sudah banyak digunakan oleh para peneliti itu dari zaman dulu ya, di abad 18. Salah satunya adalah seperti Isaac Newton, lalu ada Albert Einstein, mungkin yang teori modernnya digunakan hingga saat ini. Nah, jadi analisis trading kualitatif itu adalah metode analisis yang digunakan untuk memproses atau mengolah data, bukan angka. Nah, ini jadi harus dipisah nih. Jadi yang bukan angka. Jadi kita tidak berbicara ini kalau support resistance itu dihitung berdasarkan high, open, low, close bagi 3, kurang lebih begitu ya Pak Rudi ya, cara menghitungnya ya. Betul sekali ya. Nah, gitu. Jadi metode-metode ini tidak digunakan dalam analisis kualitatif dalam metode analisis trading kualitatif gitu loh. Jadi kita bukan menganalisis berdasarkan angka itu. Nah, analisis data kualitatif itu adalah metode pengolahan data yang secara mendalam dengan cara hasil pengamatan. Nah, misalnya contoh pengamatan kalau kita misalnya selalu mengamati setiap hari Jumat pertama setiap bulan, itu tentunya ada non-farm. Nah, kita kan selalu mengamati nih, wah ini pergerakan harganya ini pasti lebih dari yang biasa terjadi di jam-jam tertentu. Nah, misalnya kalau dari jam mungkin jam buka market sampai jam 4 subuh itu. Nah, setiap hari Jumat itu pergerakannya pasti di luar kebiasaan. Nah, itu kan berdasarkan hasil pengamatan kualitatif. Nah, sehingga pada waktu itu, ketika non-farm payroll itu di hari Jumat pertama pada setiap awal bulan, selalu digunakan para trader untuk mengambil keuntungan. Nah, itu contohnya salah satu pengamatan kualitatif ya. Jadi pengamatan, lalu dengan interaksi, jadi interaksi itu kita misalnya kalau tiap hari trading, misalnya fokus di gold gitu. Nah, coba Anda trading gold setiap hari, pantau terus chartnya 24 jam selama 1 tahun, saya jamin Anda bisa mengetahui karakter dari trading gold tersebut. Jadi mau tidur Anda trading gold, bangun tidur Anda trading gold, orang-orang makan Anda makan di depan chart sambil lihat gold, lalu dari hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu subuh Anda juga melihat pergerakan chart gold, saya jamin Anda bisa mengetahui bagaimana pergerakan harga emas atau gold itu secara spesifik. Nah, seperti itu. Jadi hasil pengamatan, interaksi, lalu literasi. Nah, literatur atau literasi ini mungkin Anda baca buku misalnya buku-buku tentang pertambangan misalnya ya, industri pertambangan. Jadi kapan ketika permintaan emas itu meningkat sehingga tambang-tambang emas itu mulai memproduksi emas itu secara maksimal, atau kapan saatnya bank sentral itu memerlukan cadangan emas. Nah, kurang lebih literasi-literasi itu yang biasanya didapatkan banyak sekali di institusi-institusi yang berkaitan. Mungkin ada bukunya, tentunya mungkin ada dari hasil-hasil report-report, data-data seperti Departemen Pertambangan, contoh misalnya seperti itu. Seperti Anda misalnya kalau mau trading non-farm payroll kan tentunya datanya berdasarkan ADP ya Pak Rudi ya, automatic data processing. Nah, seperti itu. Jadi analisis kualitatif ini adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan hasil data dari pengamatan, lalu interaksi dan literasi. Nah, literatur ya. Jadi Anda itu
mengamati, berinteraksi, lalu mencari bahan-bahan atau literasi untuk memperkuat itu. Nah, jadi analisis trading kualitatif itu adalah seperti itu. Nah, ini digunakan oleh siapa sih sebenarnya metode kualitatif ini? Jadi, Einstein adalah seorang peneliti kualitatif. Einstein was a qualitative researcher. Nah, ini nih. Jadi, seorang analis kualitatif. Nah, jadi Einstein itu berkata ya, jadi tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan. Jadi tidak semua yang dapat dihitung itu diperhitungkan. Pak, mungkin agak-agak berat nih bahasanya nih. Jadi semua yang tidak dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang diperhitungkan itu dapat dihitung. Nah, contoh saya bilang tadi, tidak semua data-data angka yang keluar dari technical analysis itu dapat dihitung. Dan yang dapat dihitung itu tidak bisa diperhitungkan. Jadi misalnya gini, Anda kan biasa nih, kalau analisis market tuh supply and support resistance berdasarkan perhitungan misalnya high open low close dibagi 3, nah atau ambil garis trend dari setiap low itu membentuk low baru itu trend. Nah tiba-tiba break. Nah jadi tidak semua yang terhitung itu dapat diperhitungkan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah lalu ini ada beberapa informasi ini yang menyatakan bahwa Einstein itu ada seorang qualitative research. Nah gitu. Jadi kita perlu pahami bahwa ternyata cara pandang atau cara pikir orang yang genius, orang yang mempunyai suatu penemuan yang sampai sekarang dipergunakan dan itu merubah budaya, merubah cara pikir orang, itu bersifat pengamatan, bersifat lebih subjektif mungkin ya. Nah, itu yang saya rasa, yang saya pribadi merasa ini satu analisis yang memang satu yang berbeda, tapi ini lebih valid kalau kita dalam membuat keputusan gitu loh. Nah, cara pandang itu yang saya coba analisis sampai sekarang. Jadi data kualitatif itu dalam trading itu lebih memberikan kita satu keputusan trading yang lebih maksimal dibandingkan kita menghitung secara matematik. Tentunya kalau kita menggabungkan antara data analisis secara angka dan secara pengamatan, itu tentunya lebih baik. Nah, jadi ini yang menjadi satu bahan pemikiran, satu metode bahwa seorang pemikir, seorang genius, seorang kita sebut ini seorang analis terbaik dalam sejarah, Albert Einstein, itu dia melakukan semua analisanya itu kebanyakan dalam metode kualitatif. Nah, lalu kalau kita sedikit out of the box ya, seperti yang dinyatakan Einstein bahwa beberapa informasi terpenting seringkali ditemukan di luar angka. Nah, ini kenapa kalau mungkin teman-teman sering lihat di internet itu banyak analisis yang nyeleneh, misalnya seperti astrologi gitu loh. Anda kan bingung tentunya. Loh, kok kita trading di pasar tapi kok ngelihat bintang gitu di luar yang ada di luar di luar angkasa gitu loh. Itu kan satu yang kalau kita pikir-pikir apa iya gitu loh. Atau begini misalnya. Kalau kita misalnya trading di bulan Desember misalnya. Loh, harusnya pasar itu tidak dipengaruhi oleh bulan ya, tapi kenyataannya setiap bulan Desember itu pasar selalu mengalami koreksi. Betul ya Pak Rudi ya, begitu ya? Ya, betul Pak. Kadang ada yang mengalami terkoreksi, kadang juga ada yang naik. Biasanya kalau emas itu kan ya bulan Desember biasanya naik, atau pas di bulan Januari menjelang Imlek biasanya pembelian terhadap emas biasanya meningkat. Nah, seperti itu. Ya, nah itu mungkin jadi salah satu hal-hal yang menarik. Jadi kalau kita menganalisis secara out of the box, banyak yang mungkin diajarkan di luar sana agak sedikit berbeda ketika kita mengamati pasar secara real ya. Nah, jadi kadang sometimes kalau saya pribadi, kalau saya menganalisis sesuatu itu saya coba dari sudut pandang yang lain. Siapa tahu menemukan
sesuatu yang berbeda, tetapi itu lebih shortcut gitu ya, lebih menjadi jalan pintas gitu. Nah, jadi beberapa informasi terpenting seringkali ditemukan di luar angka. Nah, jadi kadang-kadang kita menghitung sesuatu, ternyata hasilnya tidak di luar perhitungan. Nah, gitu kadang-kadang ya sering terjadi mungkin dalam kehidupan pribadi, trading dan lain sebagainya. Nah, jadi penelitian kualitatif ini memungkinkan Anda atau kita semua untuk masuk ke dalam mungkin pikiran konsumen ya, pikiran pelaku pasar. Nah, di dalam pikiran pelaku pasar, jadi membuka untuk pemahaman inovasi dan growth ya, atau apa, saya ini terangkannya pertumbuhan aja, jadi growth ya. Nah, jadi untuk lebih membuka jalan untuk pemahaman untuk kita gitu loh. Nah, jadi kadang juga kalau kita terlalu istilahnya terfokus pada indikator, kita terfokus pada satu metode tertentu. Nah, kadang itu tidak membuka satu jalan pemahaman yang baru untuk kita, tidak membentuk satu inovasi atau membuat kita growth atau bertumbuh. Nah, mungkin ini jadi salah satu bisa menjadi salah satu ide-ide baru ketika Anda mungkin yang sering sekali mendengarkan berbagai macam analisa atau edukasi-edukasi, sehingga mungkin Anda bisa menemukan nanti sesuatu yang bisa lebih bisa lebih maksimal dalam menyimpulkan satu keputusan di pasar untuk beli atau jual gitu kurang lebih. Nah, ya lalu pertanyaannya adalah setelah kita berbicara Einstein menggunakan kualitatif dan sebagainya, lalu bagaimana sih dengan pasar? Bagaimana kita kalau mau trading itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, perlu diingat adalah beberapa poin yang ini seringkali kita kadang lupakan atau kadang kita tidak sadar ya. Jadi pasar itu adalah bersifat subjektif. Nah, ini Anda jangan salah nih, pasar itu bersikap subjektif. Jadi kalau misalnya gubernur The Fed Yellen nih sekarang ya, gubernur The Fed ya. Jerome Powell. Jeremy Powell. Nah, Jeremy Powell itu kadang pasar itu orang sudah menghitung ini akan naik, tapi ketika beliau berbicara sesuatu X, nah itu pasar bisa berbalik arah dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu loh. Jadi pasar ini bersifat subjektif. Contoh misalnya seperti ketika beberapa waktu yang lalu pemilihan Presiden Amerika Trump dengan Biden misalnya, itu pasar itu bisa berbalik 180 derajat karena adanya hasil pemilihan bahwa Trump itu kalah gitu loh, kurang lebih begitu. Jadi pasar ini bersifat subjektif gitu. Nah, angka-angka itu lebih bersifat objektif. Nah, sehingga kita juga harus mewaspadai karena pasar ini bersifat subjektif, berarti Anda harus menganalisis poin-poin atau kebiasaan-kebiasaan pasar yang rentan terhadap subjektivitas, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah fakta. Fakta pasar itu dipengaruhi oleh sentimen. Nah, ini sentimen ini kan sebenarnya lebih bersifat suka atau tidak suka, lebih bersifat psikologis ya. Jadi ketika misalnya Jeremy Powell ini saya tidak suka, pasar itu terlalu kuat misalnya. Nah, dia bisa dengan sangat powerful atau sangat mempunyai pengaruh untuk bisa memutarbalikan keadaan pasar gitu misalnya. Contoh misalnya ini pasar saham Amerika, contoh itu misalnya Dow Jones atau S&P 500 ini terlalu rendah. Saya harus menggerakkan pasar ini supaya lebih tinggi, supaya apa? Sehingga investor itu bisa lebih percaya dengan Amerika karena pasar sahamnya bertumbuh, contoh misalnya, sehingga dia buat kebijakan seperti stimulus ekonomi atau membuat kebijakan yang membuat pasar saham itu lebih bergairah, seperti misalnya pengurangan pajak atau misalnya quantitative easing, mungkin seperti itu ya. Nah, itu fakta yang dipengaruhi sentimen tertentu, misalnya ya sentimen tentunya bukan sentimen perorangan ya, institusi seperti bank sentral, lalu misalnya pemerintah federal, atau misalnya terhadap sekarang yang sebenarnya tidak penting-penting banget tetapi sangat signifikan seperti terorisme mungkin ya, itu juga sangat mempengaruhi sentimen pasar. Dan juga geopolitik ya, seperti misalnya ketegangan antara China di Laut Cina Selatan dengan Amerika,
sehingga banyak mempengaruhi mungkin terhadap pasar saham regional ya, seperti Nikkei, Hang Seng, Kospi dan lain sebagainya. Nah, itu cukup berpengaruh juga. Jadi fakta pasar dipengaruhi oleh sentimen. Nah, berikutnya adalah sejarah pasar itu selalu berulang. Jadi kalau bahasa kerennya itu market history of market repetitive itself. Nah, kalau bahasa kerennya begitu. Jadi sejarah pasar itu selalu berulang. Jadi ada kalanya pasar itu di waktu-waktu tertentu itu mengalami kejatuhan yang luar biasa, atau kita sebut apa ya Pak Rudi, siklus 10 tahun ya. 10 tahun itu 8 tahun ya, saya lupa Pak Rudi. Siklus 10 tahun. Nah, siklus 10 10 tahun. tahun. Nah, jadi pasar itu setiap 10 tahun pasti selalu mengalami koreksi yang dalam. Nah, seperti dari tahun 98, lalu di tahun 2098 kan itu krisis ekonomi Asia ya, global, termasuk Indonesia juga kena. Nah, tahun 2008 itu juga terjadi kejatuhan pasar pada waktu itu disebabkan oleh mortgage ya, Pak. Ya, kalau nggak salah Pak Rudi, mohon maaf kalau saya salah nih Pak. Subprime mortgage. Ya, subprime mortgage. Jadi Ya. krisis kredit properti pada waktu itu. Ya, Nah, 2018 itu perang dagang ya Pak Rudi ya. Ya, Cina, Amerika sama Cina itu kan. Nah, Donald Trump itu kan. Jadi Donald Trump. Nah, itu jadi selama 10 tahun itu siklus 10 tahun itu selalu berulang-ulang terus. Tentunya pemicunya berbeda-beda ya, sesuai dengan kondisi kondisi geopolitik dan pasar pada waktu itu. Jadi sejarah itu pasar selalu berulang. Nah, berikutnya adalah instrumen pasar itu berbeda karakter. Nah, tentunya kalau kita yang trading di forex, ya kita melihat pergerakan yang ada di forex tentunya berbeda dengan pergerakan ada yang di emas. Yang trading di emas tentunya juga merasa ada perbedaan pergerakan harga atau pasar di indeks misalnya, atau yang trading single stock juga tentunya akan berbeda sekali. Nah, jadi instrumen pasar ini berbeda karakternya. Nah, jadi kurang lebih analisis kualitatif itu adalah garis besarnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Adi, ini ngomongin kualitatif, terus saya cara tradingnya gimana sih gitu kalau mau profit di pasar nih, gaya-gaya Albert Einstein dengan analisis kualitatif. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ada metode kualitatif itu adalah metode yang digunakan memproses atau mengolah data, bukan angka. Nah, jadi Anda di sini tidak akan terlalu banyak menghitung seperti support and resistance tadi, atau misalnya Anda menghitung range harga dan lain sebagainya, bukan itu. Lalu analisis ini adalah mengolah data secara mendalam dari hasil pengamatan. Nah, ini yang penting nih. Jadi Anda mengamati pasar. Lalu Anda berinteraksi. Jadi berinteraksi itu bukan kita ngobrol sendiri dengan chart ya, tapi kita lebih sering melihat atau sering kita memahami gitu chart-chart tertentu, misalnya emas atau forex dan lain sebagainya. Dan juga kita dari literasi tentunya. Nah, literasi ini Anda bagi teman-teman yang sudah punya akun di GK Invest, literasi itu ada Mbah Google-nya di GK Invest itu Pak Rudi nih. Pak Rudi banyak sekali literasinya. Silakan mungkin Anda yang butuh informasi mengenai teknikal atau dari misalnya chart emas dan segala macam. Nah, ini Pak Rudi literasinya banyak sekali. Nah, jadi intinya itu dua ya. Jadi kita menganalisis bukan data angka, lalu berikutnya adalah kita mengamati, berinteraksi dan mencari literasi terhadap pasar tersebut. Nah, saya mungkin ambil contoh ya. Ini ada beberapa real case ya. Kita coba baca di chart. Nah, baca di chart ini seperti ini. Nah, ini ada salah satu contoh chart ya. Ini chartnya ini Pon Yen atau GBP JPY. Nah, ini GBP JPY. Jadi saya kalau trading ini sebenarnya lebih suka forex ya. Jadi ya masing-masing mungkin orang beda ya. Saya lebih suka forex karena forex ini lebih variabelnya itu lebih banyak. Lalu yang kedua adalah memberikan data pasar yang berlimpah. Nah, ini saya sukanya forex seperti itu. Mungkin ini subjektif ya, saya di pihak dari pribadi saya. Mungkin teman-teman juga kalau ada yang
tradingnya gold, ada tradingnya oil, ada tradingnya single stock atau indeks saham, itu tidak jadi masalah. Ini saya hanya sebagai contoh saja bagaimana cara menganalisis secara kualitatif ketika kita trading satu instrumen tertentu. Nah, saya ambil contoh ini misalnya ada pon yen ya atau GBP JPY. Nah, GBP JPY ini saya mengamati lebih dari mungkin ya 10 tahun lah ya. Saya trading, ini hobi saya itu trading di pon yen gitu loh. Nah, saya amati secara kualitatif gitu loh. Jadi secara pengamatan. Nah, ada beberapa karakter dari pound sterling dan yen ini itu yang apa ya istilahnya yang menjadi satu identitasnya. Nah, identitasnya apa? Jadi yen itu adalah salah satu negara yang memiliki suku bunga, salah satu suku bunga paling rendah di dunia. 0, mohon maaf Pak Rudi, ini saya agak lupa. 0,1%. 0,1%. Minus Nah, minus ya, itu minus ya. minus Ya 0,1%. minus. Bayangkan, nah, pound sterling ini yang memiliki salah satu suku bunga terbesar bank sentralnya ya di Ya, dunia 0, sorry 25. 25, Ya, 2,5 ya? 25, 0,25. 0,25%. Nah, jadi bayangkan ya selisihnya besar sekali. Nah, jadi pound yen ini transaksi dua mata uang ini kecenderungan dimanfaatkan oleh para pelaku pasar atau trader itu untuk melakukan yang disebut dengan apa namanya pertukaran swap itu carry trade. Nah, Ya, jadi sering banyak digunakan carry trade. Jadi carry trade ini para investor meminjam uang di Jepang dengan mata uang yen, lalu mereka menginvestasikannya lagi ke tempat lain dengan bunga bank yang lebih tinggi, ke deposito yang lebih tinggi. Jadi contoh misalnya, dia pinjam uang di Jepang, itu bunganya 0%. Oke, saya punya uang nih. Ini kan karena 0%, berarti saya cari aja deposito yang punya return-nya lebih tinggi atau punya bunganya lebih tinggi. Saya masukkan ke bank di Inggris misalnya. Nah, kan dapat selisih tuh. Dapat selisih 0,2%. Nah, sehingga pound sterling yen ini pergerakannya ini signifikan atau apa istilahnya ya fluktuatif ya, apa liar gitu naik turunnya, apa range-nya setiap hari itu besar. Karena apa? Sering pun apa ya apa orang itu memindahkan uang, investor itu memindahkan uang dalam waktu cepat gitu loh. Ini pinjam dari yen lalu pindahkan ke pound sterling dan begitu seterusnya. Ketika terjadi apa namanya kenaikan atau penurunan atau kenaikan suku bunga, mereka langsung buru-buru menarik kembali lalu mengembalikannya. Nah, maka pound yen ini lebih cenderung mata uangnya bersifat lebih atraktif ya. Jadi lebih digunakan investor untuk mereka tukar-tukar bunga gitu loh. Nah, ciri khas utama dari pound sterling yen ini, jadi kalau kita amati berdasarkan data kualitatif, dia itu memiliki karakter setiap hari, mungkin kalau teman-teman kalau trading floating ya, ini floating di forex gitu misalnya ya, setiap hari Rabu itu pasti kena swap itu tiga kali nih, berarti hari Rabu, lalu Sabtu Minggunya dihitung di hari Rabu. Jadi Anda kena 3 kali biasanya rata-rata kalau trading di apa di forex ini. Nah, itu sebenarnya para pelaku pasar itu banyak yang istilahnya saya daripada kena bunga nih, kena bunga itu kan biasanya jam 4 subuh ya kalau trading di Indonesia ya. Nah, kita biasanya para pelaku pasar itu melepas posisinya di jam 3 atau misalnya ya jam 4 kurang 10 lah. Nah, mereka ambil posisi lagi nanti di waktu subuh jam 4 lewat 10. Nah, sehingga dia tidak kena bunga. Nah, makanya dari berdasarkan analisis kualitatif tadi, biasanya di setiap hari Rabu ya, hari Rabu, hari Rabu. Nah, hari Rabu itu ada kecenderungan itu sell off di pound sterling yen atau di GBP JPY. Nah, misalnya sekarang hari Kamis ya, hari Rabu nih. Nah, biasanya hari Rabu itu ada market itu yang cenderung drop secara tiba-tiba. Nah, itu biasanya para trader-trader yen ini dia melepas posisinya secara signifikan. Nah, saya coba blok ya. Nah, biasanya di hari Rabu, nah, kurang lebih sampai sini ya. Ini selalu ada pergerakan
pound sterling yen itu yang bergerak secara signifikan atau secara ekstrim ya, sehingga membuat harganya itu drop. Nah, karena apa? Karena pelaku pasar itu melepas posisinya untuk menghindari swap. Nah, itu di pound sterling yen ya. Nah, kita mungkin bisa observasi pengamatan setiap hari Rabu nih. Saya rubah dulu ke H4. Nah, kurang lebih hari Rabu di sini ya. Di sini ya. Nah, biasanya setiap hari Rabu itu ada pelepasan volume itu yang signifikan di pasar. Tapi tergantung ya, saya bilang tergantung ini kondisi pasar. Ketika itu bisa taking profit, pasti mereka taking profit. Tapi ketika tidak, mereka tidak. Nah, contoh seperti ini. Lalu ini kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, coba Anda melakukan observasi secara mendalam ya, analisis kualitatif, pasti di setiap hari Rabu untuk pound yen itu sering sekali mengalami drop atau harga jatuh secara tiba-tiba di pertengahan minggu ya. Nah, ini boleh cek seperti ini kan. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, itu salah satu contoh metode analisis kualitatif. Jadi kita tidak berbicara teknikal, kita tidak berbicara fundamental, kita tidak menghitung support resistance, kita tidak menghitung lain-lain. Nah, lalu ada juga beberapa contoh, misalnya masih di pound sterling yen ya. Jadi setiap hari Senin atau hari Minggu pertama ya. Nah, rata-rata trader dari Pasifik ya, atau trader dari Pasifik itu apa ya? Mungkin New Zealand atau Australia, mereka menunggu Jepang buka. Nah, mereka menunggu Jepang buka nih. Mereka menunggu Jepang buka. Nah, biasanya pada waktu pagi itu mereka biasanya melakukan pembelian terlebih dahulu untuk memancing para pelaku pasar di Jepang itu untuk bertransaksi. Nah, jadi dia istilahnya, saya mau curi start duluan nih, masuk pasar deh. Nah, sehingga di pound sterling yen ini banyak pelaku pasar yang mentradingkan ini, dia secara signifikan itu istilahnya mengguyur dana atau posisi trading di waktu Senin pagi. Untuk apa? Untuk memancing pelaku pasar di pound sterling yen ini pada jam perdagangan Jepang. Jepang itu kan berarti lebih Jepang itu kurang lebih jam 7 pagi kali kalau waktu Indonesia buka, sedangkan para trader di Pasifik itu misalnya New Zealand atau Australia, mereka kan lebih pagi ya, subuh ya, jam 4 ya. Nah, mereka biasanya menghajar duluan gitu. Nah, akibat dari mereka mengguyur dulu volume lebih awal itu mengakibatkan pound sterling yen itu di hari Senin di pagi hari ketika pembukaan pasar itu mendapatkan volume yang signifikan sehingga harganya cenderung didorong naik. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di chart ya. Jadi ini tidak selalu, biasanya dipengaruhi juga dari data sebelumnya, seperti hari Jumatnya ada non-farm, atau misalnya ada kebijakan-kebijakan bank sentral, biasanya nggak terlalu signifikan. Nah, contoh seperti ini nih. Ini kan di pembukaan di hari Senin, misalnya, sebentar, hari Senin itu berarti hari Seninnya di sini. Sini, lalu sini. Nah, oke, kalau kita rubah ke yang lebih rendah ya. Nah, jadi itu hari Senin. Nah, kita lihat ya, Senin pagi. Nah, ini Senin pagi ya. Senin pagi. Nah, Senin pagi ya. Nah, setiap Senin pagi itu biasanya itu ada volume yang signifikan. Nah, gitu loh. Jadi analisis kualitatif itu seperti itu. Jadi berdasarkan pengamatan, lalu kita simpulkan, oke, setiap hari Senin pagi di awal pembukaan market, harga cenderung naik. Sehingga apa? Ya posisi kita cenderungnya selalu buy. Buy-nya di mana? Nah, itu nanti analisis kuantitatif yang akan bermain seperti support resistance, garis trend, moving average, dan lain sebagainya. Nah, tetapi secara kualitatifnya, kita mengetahui di mana kebiasaan-kebiasaan pasar itu yang
bisa kita simpulkan. Jadi kita mengamati ini selama 10 tahun, misalnya ada 350 hari dikali 10, jadi ada 360 hari. Nah, kita mengamati, meneliti data 350 hari kebiasaannya ponseling yen misalnya. Lalu kita dapat kesimpulan tuh, oh setiap Senin ini begini, Selasa ini begini, Rabu ini begini, minggu pertama ini begini, di bulan ini begini, di tahun ini begini. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan dalam pasar. Oke, saya setiap hari Senin saya mau buy. Nah, buy-nya di mana? Technical analysis yang bermain. Take profit-nya di mana? Technical analysis yang bermain. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau buy, oke, misalnya kalau misalnya ini ada resisten di sini, misalnya contoh ya. Nah, kita buy-nya berarti di area kurang lebih di sini, misalnya kan. Nah, buy di hari Senin. Lalu TP-nya di mana? TP-nya tentunya lihat lagi di sini. Nah, oke kan? Jadi kita di hari Senin itu di awal pembukaan market kita buy. Nah, kita ketemu buy-nya di mana, TP-nya di mana, SL-nya di mana. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Atau kita ambil contoh lagi di waktu-waktu sebelumnya misalnya ya. Misalnya delete, mana delete. Nah, kita cari lagi di hari Senin sebelumnya, hari Senin sebelumnya ya. Di hari Senin kan, tanggal berapa ini? Tanggal 11 bulan 10. Nah, Anda coba cek di tanggal 11 bulan 10. Nah, ini juga sama nih. Ini harganya pound sterling yen di pagi hari ini naik. Nah, betul ya, naik ya. Nah, bagaimana OP-nya? Bagaimana SL-nya? Bagaimana mau berapa taking profit-nya? Nah, ini bermain nanti di technical analysis. Nah, saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan mengenai teknik-teknikalnya. Tentunya nanti ini wilayah yurisdiksinya Pak Rudi sebagai suhu nih. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas saja. Nanti ini silakan nanti bisa mengikuti training-trainingnya Pak Rudi yang lebih lanjut dan lebih detail. Oke. Ya, Pak Adi, ini ada kayak komentar ini dari Pak Rino Bogor. Tipikal ini sama dengan perdagangan di bursa saham ya, Pak. Gimana nih Pak Adi tanggapannya? Ya, betul betul. Nah, jadi kualitatif analisis ini itu banyak kita bisa gunakan di berbagai instrumen ya. Itu Ya, di forex betul. bisa, saham tentunya sangat bisa sekali. Contoh misalnya, kalau saham itu lebih cenderung itu sering digunakan ketika EPS rilis data EPS itu loh, earning per share. Ya, Nah, atau ketika informasi mengenai pembagian dividen. Nah, misalnya seperti itu, Pak. Jadi ketahuan nih, kalau Telkom bagi-bagi dividen pasti sahamnya naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau Garuda ketika bagi-bagi dividen pasti harganya turun. Karena apa? Karena Garuda pasti rugi. Ya, kurang lebih begitu. Biasanya begitu. Nah, kalau di saham-saham luar nih yang Anda mungkin bisa nanti tradingkan di GK Invest, Anda bisa trading Apple mungkin ya, atau di Google atau di Tesla lagi sebagainya. Nah, biasanya ketika earning per share atau pengumuman hasil dividen Google atau Apple, nah biasanya itu sahamnya naik tuh. Jadi Anda siap-siap nih kalau udah ada tanggal sekian diumumkan mau pengumuman, karena kebiasaannya itu ketika pengumuman dividen itu naik, Anda siap-siap tuh sebelum pengumuman buy. Nah, biasanya lumayan tuh dapat sekian poin biasanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya hanya contoh saja di forex ya. Karena ini supaya saya mungkin dari ada viewers yang lain, para peserta yang ikut webinar ini, saya rasa lebih populer forex, dan ini trading sejuta umat forex ini. Jadi saya ikut saja yang diikuti oleh berjuta-juta umat. Nah, gitu. Nah, ini ada contoh lagi tadi di minggu, ini di minggu berapa nih? Ini tanggal 4 ya. Nah, ini tanggal 4 nih. Tanggal 4, nah, pon yen paginya naik ya. Nah, ini ada penurunan dulu. Nah, tetapi kalau teman-teman yang tentunya sudah mengerti technical analysis, pasti akan mengambil posisinya kurang lebih di area sini kan ya. Nih, Ya, area sini ya. support terakhir ya. Ya, betul. Nah, ini Pak Rudi nih nanti yang akan banyak berbicara mengenai cara OP yang tepat. Nah, saya hanya bercerita bagaimana secara kualitatif analisisnya saja. Nah, ini lalu kita mundur lagi ke belakang di
awal bulan ya mungkin ya di September akhir. Nah, September akhir nih. Di tanggal berapa ini? Tanggal 27. Nah, Ya, tanggal 27. 27 ya ini naik, cuman agak nggak terlalu signifikan sih ya. Tapi lumayan lah ya, ini berapa poin nih? Ya, berapa poin ini? 19 ya, lumayan lah ya hanya buat beli bakso mungkin kalau yang di Semarang buat beli nasi mangut mungkin ya Pak Rudi ya. Kalau yang di Semarang nih. Lumayan ini kalau entry-nya 0,1 atau 1 lot ya dapat sekitar 100 mungkin bersihnya ya di 90. luar spread sekarang ini $150 lah ya, 15 50. poin ya. Nah, lumayan lah 15 poin nih Pak Rudi ya. Cukup buat beli apa kira-kira Pak Rudi kalau 15 Ya, poin nih buat Pak Rudi? ngopi lah ya. Buat kopi. Tapi jangan Starbucks, kayaknya di Starbucks cuma dapat 2 gelas ini. Nggak bisa rame-rame. Iya, cuma dapat 2 gelas gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu ya contoh ya. Jadi nah ini ada lagi. Ini saya nggak tahu nih. Biasanya kita harus amati dulu di hari Jumatnya ini ada data apa. Nah, biasanya kalau kenaikannya tidak terlalu signifikan seperti ini ya, hanya ada gap saja misalnya. Nah, ini biasanya ada data-data tertentu di hari Jumatnya yang memang sentimen pasarnya ini belum selesai. Nah, misalnya hari Jumat ini ada apa ya data-data tertentu yang biasanya koreksi pound sterling atau penguatan yen yang signifikan di hari Jumat sehingga hari Senin itu belum selesai dia. Nah, belum selesai Masih hari lanjut Senin. gitu ya. Ya, masih lanjut. Nah, ini be Selasanya biasanya careful. naik. Biasanya Selasanya naik. Coba kita lihat Selasanya. Oh, masih ya. Ya, betul sekali. Selasanya naik. Nah, Nah, kan ini Selasanya biasanya. tuh. Tapi Nah, Senin, jadi Seninnya mungkin karena Jumat ada data ekonomi, terus Seninnya masih ada efeknya ke hari Jumatnya itu. Nah, biasanya Selasanya diajar naik biasanya gitu. ya Karakternya betul seperti itu sekali Pak kalau Rudi. di, Nah, nah, kan betul diajar naik sekali gitu nih. kan. Ini ya. Nah, ini kebetulan turun sama hari Senin ini full habis turun sampai subuh nih. Tapi Selasa paginya ini dihajar naik. Nah, Udah berarti naik take lagi. profitnya di sini. Nah, jadi kurang lebih secara gambaran umum analisis kualitatif itu seperti apa. Nah, apalagi Anda sudah dibekali dengan technical analisis yang kuat dan fundamental analisis yang kuat, bisa lebih mempertajam lagi untuk kita open posisi atau menentukan resiko atau rewards-nya ketika kita open posisi. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, tentunya makanya ini teman-teman ini saya sarankan sih selalu mengikuti training-training yang ada di GK Invest, khususnya Pak Rudi yang selalu setia nih setiap minggu tidak pernah putus nih. Luar biasa sekali memberikan berbagai macam ilmunya. Jadi mohon di apa ya untuk melengkapi kita, mohon selalu diikuti supaya mempertajam analisis kita dalam open posisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi kurang lebih pemaparan sederhana dari saya seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk teman-teman yang suka ikut live trading, nah itu dengan apa ya, Pak Andri ya, Pak Rudi ya, Ardiansah, Ardiansah. Pak Ardiansah. Nah, Pak Ardiansah itu juga trading biasanya di hari itu ya, non farm ya, dari non farm Ya, dan Rabu dan Jumat. nah Rabu dan Rabu Jumat. Jumat Nah, ya. itu juga bisa dijadikan salah satu peluang. Nah, tentunya Anda bisa mengamati terlebih dahulu apa namanya mata uang apa yang akan ditradingkan di hari itu, sehingga ketika Anda sudah dapat data analisis kualitatifnya, nah sehingga dibantu juga dengan misalnya fundamentalnya, teknikalnya, sehingga Anda kalau klik itu udah nggak, aduh ini bener nggak ya, aduh ini, nah jadi udah nggak kebanyakan aduh gitu loh, gitu sudah oke yakin, karena pengamatan saya selama bertahun-tahun bahwa setiap hari ini mata uang ini adalah naik atau turun. Nah, ditambah lagi dikuatkan dengan analisis parodi teknikal, ditambah lagi dengan live tradingnya Pak Andriansah. Oke, sip, open posisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Rudi? Nah, ini Kurang saya lebih lihat di kolom penjelasan saya yang sederhana seperti itu. kolom chat juga nggak ada yang ditanyakan. Saya rasa kayaknya jelas sih Pak Adi. Jadi jangan lupa untuk teman-teman trader, khususnya juga nasabah GK Invest yang saat ini lagi online di Zoom Meeting, juga yang lagi online di channel YouTube kami GK Invest Semarang. Jadi kita ada program edukasi. Setiap hari kita ada program edukasi. Hari Senin itu edukasi jam 2 siang, kemudian hari Selasa live trading sore jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat.
Hari Rabu ada live trading malam jam 7 malam, kemudian hari Kamis seperti saat ini kita ada edukasi jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan hari Jumat kita ada live trading jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini bagi Anda yang baru saja mengetahui informasi mengenai program-program dari edukasi GK Invest Cabang Semarang, bisa disimak, bisa diikuti. Kemudian untuk linknya, apabila Anda ingin mengikutinya, bisa menghubungi tim marketing dari GK Invest Cabang Semarang. Nah, nanti akan dikasih linknya, akan dikasih password, atau mungkin untuk Zoom meetingnya versi website, atau Anda bisa menggunakan versi yang aplikasi. Ya, Seperti itu. juga yang paling penting siapkan akunnya ya Pak Rudi ya, agar Betul sekali. tidak Nah, ketinggalan peluang nih di ya, live trading yang kita jadi adakan. Jadi ibaratnya kalau kita mau berburu, kita harus siap senapan sama pelurunya dulu. Nah, apabila dikira itu sekiranya itu ada masa lewat yang oke, nah tinggal tembak. Tapi kalau kita berburu nggak siap senapan sama pelurunya lah, ngapain kita berburu di hutan gitu Pak Dia? Ya, betul sekali. Nah, itu jadi sudah disediakan banyak peluang ke Invest. Nanti kita tinggal siapkan akunnya. Nah, tentunya nanti support-supportnya ini banyak sekali, Anda bisa Betul sekali. ikuti gitu loh. Mungkin saya hanya sebagian part saja, part yang lebih banyak nanti ada di Pak Rudi dan teman-teman yang lain, mungkin Oh ya. itu bisa memperkaya apa namanya istilahnya hasanah Ya, trading ini kita gitu ya Pak Rudi ya. ada pertanyaan nih Pak Adi ini dari Pak Ferry Dimyati nih. Oke, monggo Pak. Bagaimana analisa kuantitatif Nasdaq nih Pak? Kualitatif Pak, Ah, mungkin bukan kuantitatif kualitatif nih, ya, kebetulan kita kualitatif, kualitatif ya. kualitatif. Ya, jadi kalau Nasdaq itu, jadi yang pertama nih kita harus amati dulu Nasdaq itu kan dia American stock market ya, jadi Ya, American index ya. Jadi biasanya Nasdaq itu karena di Amerika tentunya banyak sekali faktor-faktor yang dipengaruhi oleh dalam negeri Amerika. Nah, kita juga harus paham bahwa sektor Nasdaq ini, sektor-sektornya ini dipenuhi oleh saham-saham teknologi. Nah, jadi berbeda ya, jangan S&P atau Dow Jones itu berbeda karakter-karakter saham-saham di dalamnya. Nah, Nasdaq ini cenderungnya saham-saham teknologi Pak biasanya. Jadi seperti Apple, Tesla, lalu Yahoo, lalu ada sekarang Netflix, itu semua di sana. Sehingga Nasdaq ini sangat dipengaruhi ketika banyaknya IPO saham-saham teknologi. Misalnya apa sih kemarin yang baru IPO itu seperti Alibaba misalnya contoh ya beberapa tahun kemarin. Nah, itu biasanya terpengaruh itu. Nah, biasanya Nasdaq itu dia follower nih. Jadi dia itu follower biasanya. Followernya Dow Jones. Nah, jadi patokannya adalah ketika Dow Jones-nya dia cenderung naik dalam beberapa hari ke belakang nih. Nah, biasanya Nasdaq itu mengikuti biasanya. Biasanya seperti itu dia. Jadi kualitatifnya adalah dia sebagai not stand alone index gitu loh. Jadi indeksnya indeks yang dia selalu mengikuti indeks utamanya. Nah, indeks utamanya pasti Dow Jones dan S&P 500, dia hanya mengikuti karena sektornya ini hanya sektor tertentu kalau di Nasdaq ini. Jadi hanya teknologi. Sedangkan kalau di Dow Jones dengan S&P 500 itu ada saham-saham yang sifatnya lebih strategis ya, seperti pertambangan, energi gitu loh. Lalu ada perbankan. Nah, itu kalau di Nasdaq itu nggak ada saham-saham itu, jadi nggak ada, mungkin nggak terlalu banyak gitu. Jadi tidak terlalu signifikan. Nah, sehingga dia selalu mengikuti indeks utamanya. Nah, jadi kalau mau trading Nasdaq biasanya ikut indeks utamanya. Nasdaq biasanya agak-agak delay ya. Jadi tidak langsung ikut, dia ada delay jeda sedikit. Jadi ketika ada kenaikan signifikan di S&P atau di Dow Jones gitu, Nasdaq baru ngikutin biasanya. Saya selalu follow kalau di Nasdaq. Saya selalu follow. Gitu. Nah, terus juga perhatikan di open market. Nah, ini open market itu berarti Nasdaq itu jam 18 jam 18, jam 20.30 ya Pak Rudi ya. Open US ya. Ya. Ya, 8 malam, 20.30. 8 malam. 20.30 Anda perhatikan itu kalau banyak isu-isu isu-isu perusahaan teknologi mau merger atau mau IPO penawaran harga perdana saham, atau misalnya mau ada investor besar masuk, misalnya contoh
Netflix misalnya, Alibaba mau masuk ke sana misalnya, contoh begitu. Nah, biasanya di open market dia loncat ya, signifikan ya, ada lonjakan harga biasanya. Jadi kita udah wanti-wanti nih. Kemarin ada berita-berita nih, ada mau merger perusahaan-perusahaan teknologi, ada mau yang IPO. Nah, ya tunggu aja nih open market, buy. Biasanya ada lonjakan sedikit biasanya setiap open market. Jadi kuncinya kalau indeks itu secara harian biasanya di open market, tergantung isu-isu yang sebelumnya tentang, kalau Nasdaq tentang perusahaan-perusahaan teknologi biasanya gitu Pak, kurang lebih. Oke, gitu Pak. Tadi Pak Ferry ya, Pak Ferry yang menanyakan mengenai analisa kualitatif untuk Nasdaq. Jadi kurang lebih seperti itu ya paparan dari Pak Adi. Oke, silakan dilanjut Pak Adi. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan lain Pak? Sementara pertanyaan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi nih. Sepertinya teman-teman trader juga khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang juga udah pada jelas sih paparan dari Pak Adi mengenai apa namanya program edukasi untuk siang hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat lah ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak Adi? Ya mungkin itu saja, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya mengamati secara pribadi, saya mengamati konseling yen untuk analisis kualitatifnya. Nah mungkin teman-teman yang suka gold, nah itu bisa juga dipelajari. Mungkin yang suka di oil atau suka di mata uang lain atau ada suka di single stock dan sebagainya. Kurang lebih metodenya caranya seperti itu. Tentunya pengamatannya berbeda-beda karena jujur saya tidak mengamati semua, banyak sekali instrumen seperti GK Invest mungkin lebih dari 100 ya Pak Rudi ya, lebih dari Ya, banyak 100 sekali. instrumen ya. Forex aja Karena nggak ada mungkin kita 27 gitu kan. Nah, banyak sekali. iya iya. Karena kita tidak mungkin mengamati begitu banyaknya. Nah, itu menjadi satu apa ya istilahnya satu minata sendiri dari teman-teman trader, silahkan, tapi saya hanya memberikan wawasan umumnya kurang lebih seperti itu. Tentunya jangan lupa resiko, juga Anda harus bisa memaintain resiko, juga Anda harus bisa juga menambah lagi source yang lain seperti technical analysis, fundamental analysis dan lain sebagainya. Juga selalu money management. Nah, jangan salah ini nih, meskipun Anda sudah tahu misalnya pound sterling yen ini akan selalu naik di hari ini, akan selalu turun di hari ini, tapi money management penting. Jangan sampai Anda punya punya equity $10.000 tetapi Anda entry point-nya 15 slot. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu juga tentunya penting ya. Karena untuk survive di pasar itu money management menentukan. Jadi analisis ini kalau siapa bilang itu John J. Murphy atau mungkin ada banyak traders juga yang lain di sana bilang seperti siapa ya Eric Mobius itu juga yang trader saham. Jadi analisis itu Pak itu hanya mewakili 70%. Nah, jadi analisis itu hanya mewakili 70%. 20%-nya money management, 10%-nya psikologi Pak. Nah, gitu loh. Jadi terbalik. 70%-nya itu adalah money management, 20%-nya itu hanya analisis, bisa teknikal, fundamental, kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya. 10%-nya itu mewakili psikologi kita, Pak. Nah, jadi tetap 70% money management. Nah, itu paling penting. Tuh, mungkin itu saja, Pak. Nah, untuk selanjutnya yang mungkin teman-teman yang sudah ready account segala macam, mungkin bisa dilanjut di live trading. Nah, biasanya Pak Andrian Sah selalu kasih juga kisi-kisi mengenai kualitatifnya nih. Mungkin kalau teman-teman yang ngedenger nih, biasanya pasti selalu mendengar bahwa kebiasaannya euro ini begini, kebiasaannya pound sterling ini begini. Seperti itu ya Pak Rudi ya, biasanya Ya, Pak Andrian Sah biasanya bilang ya. ada sedikit seperti itu sih. Misalnya market ini kondisinya kurang bagus nih untuk kita transaksikan karena dari pergerakan chart mungkin lagi sideways atau gimana. Nah, itu biasanya disampaikan ketika pas kita live trade sih, Pak. Nah, betul. Nah, itu teman-teman itu juga perlu dicatat itu saya sudah kasih kisi-kisinya, itu adalah analisis kualitatif. Nah, itu Anda perlu catat juga tuh setiap ternyata Pak Andriansah itu selalu berbicara ini ketika begini. Nah, itu dicatat tuh, itu jadi salah satu juga jadi kita istilahnya panduan kita nanti ketika kita menganalisis yang lain atau tambah teknikal dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari Pak Rudi. Oke. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Ini sudah didata yang tanyakan. Oke, terima kasih Pak Adi sudah memberikan paparan untuk edukasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian ini bagi Anda yang barusan bergabung di tadi pertengahan jalan barusan bergabung di acara ini kebetulan di GK Invest kita lagi ada promo ya. Ada promo
Anda selain Anda bertransaksi di bersama GK Invest, Anda juga mendapatkan edukasi, mendapatkan wawasan mengenai live trade. Nah, kebetulan di program ini kita ada program baru. Jadi selain Anda bertransaksi, dapatkan edukasi, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya tanpa diundi nih. Biasanya kalau ada diundi itu orang-orang pada nggak mau nih ya. Nah, untuk promo hadiah pada apa namanya terbaru ini, untuk promo terbaru ini, periode pendaftaran tanggal 21 Oktober sampai tanggal 28 Februari 2022. Jadi sampai tahun depan. Jadi mulai hari ini sampai nanti 28 Februari. Nah, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah selain Anda bertransaksi bersama GK Invest, juga ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Ini hadiahnya lumayan banyak sekali. Ada mobil Tesla 3 ya. Kemudian ada Fortuner, ada Vespa, LX 125 iGet, kemudian ada iMac, ada iPhone 13 Pro 250 GB yang terbaru, Samsung Galaxy, kemudian ada Sony PlayStation 5 bagi Anda yang penggemar game, ada PlayStation 5, kemudian ada Samsung TV, ada emas, dan masih banyak hadiah yang lainnya. Bagaimana cara mengikuti program tersebut? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau menghubungi kontak person Anda jika Anda sudah menjadi nasabah GK Invest Cabang Semarang. Nah, nanti tim marketing kami akan menjelaskan syarat dan ketentuannya seperti apa untuk mendapatkan program hadiah yang diadakan oleh GK Invest mulai hari ini sampai nanti tanggal 28 Februari 2022. Nah, seperti itu. Seperti itu untuk promonya. Sekali lagi terima kasih Pak Adi yang sudah memberikan edukasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk Ya, teman-teman terima kasih Pak trader. Rudi, sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk teman trader. Terima kasih untuk nasabah GK Invest Cabang Semarang yang sudah berpartisipasi pada edukasi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup sampai di sini untuk edukasi pada siang hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih semuanya.